Jadi, hari ini saya akan bertawasi tentang sebuah subkultur yang bernama goth. Bisa di next. Jadi kalau kalian pernah lihat style-style orang yang berpakaian gelap, terus pakai lace, makeupnya tebel, atau mungkin kalau kalian pernah nonton Addams Family itu kan banyak tokoh yang pakai baju-baju hitam, terus kayak mau ke pemakaman gitu. Nah, style-style kayak gitu tuh yang termasuk dalam subculture goth. Jadi, kalau ada meme goth girlfriend itu juga sebenarnya termasuk subculture yang seperti ini. Bisa di next. Untuk definisi goth sendiri, yang pertama itu ada member of a Germanic people that overran the Roman Empire. Jadi, ini nanti aku jelasin, tapi intinya itu goth itu sebenarnya sebuah suku di Jerman dulu. Cuman sekarang lebih sering dikaitkan dengan genre musik yang ditandakan dengan lirik-lirik yang gelap gitu, atau sebuah subculture orang yang pakai pakaian hitam dan menggunakan makeup yang berlebihan dan gelap begitu. Bisa di next. Oke, jadi pertama sejarah dari subculture goth ini tersendiri. Next. Jadi kok bisa ada istilah goth? Jadi pertama sekitar zaman-zaman abad pertengahan gitu ada sebuah suku di Jerman yang namanya Visigoth atau Goth untuk lebih singkatnya. Mereka itu suku dari Jerman yang asalnya itu dari keturunan Skandinavia. Jadi mereka itu keturunan Viking gitu. Tapi mereka lokasinya ada di Jerman. Nah, mereka ini sering dikaitkan dengan sifat-sifat yang barbarik. Terus mereka terkenal juga untuk menghancurkan Roma sekitar tahun 410 setelah kematian Kristus. Nah, dulu lukisan-lukisan gotik sama arsitektur di Eropa itu waktu abad pertengahan dikaitkan dengan gotik karena kelihatan jelek istilahnya dan barbarik ataupun primitif. Karena kan agak ngeri gimana gitu. Nah, itu sukunya kira-kira deskripsinya kayak gini kalau gambarnya. Jadi next. Jadi gotik ini kemudian digunakan kembali istilahnya oleh seseorang, nggak tahu sih siapa, tapi ada orang Itali di zaman Renaissance yang kemudian menggunakan istilah goth ini untuk merujuk kepada arsitektur yang berdiri di zaman-zaman ketika para goth tribe ini, suku goth ini merusak Roman Empire. Jadi arsitektur kayak gini itu kemudian di-refer jadi goth karena terlihat kayak barbarik, mengerikan gitu kan, soalnya kan kayak ada kayak tajam-tajamnya di atas gitu. Nah itu kemudian dia kayak bilang ini tuh masuk goth gitu. Tapi kemudian sekitar abad kelima istilah goth ini kemudian diubah maknanya, jadi udah bukan jelek lagi tapi sesuatu yang positif gitu, dan kemudian terlahirlah tren arsitektur goth yang kayak gini. Jadi kayak arsitektur zaman dulu yang agak banyak spires and gargoyles gitu. Bisa di next. Jadi origin dari culture goth tersendiri itu munculnya sekitar tahun 1970 di Inggris. Akarnya itu bisa kita lihat di era post-punk yang ditandai dengan lirik-lirik yang melankolis, terus musik yang menyedihkan, dan perilaku yang kayak, wah apa sih pemerintah gitu. Terus emergence of gothic rock, jadi munculnya genre gothic rock tersendiri, itu merupakan respon dari isu politik sama sosial pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kan mulai muncul kayak pergerakan feminis-feminis gitu. Nah, jadi mereka tuh juga memunculkan gerakan yang kayak mengidolakan perempuan, terus mengidolakan
kayak perilaku yang sexual but in a positive way gitu. Dan di Inggris ini kan waktu itu lagi ada resesi ekonomi. Jadi kayak ada apa ya, kayak ada melankoli gitu kan, karena kayak aduh gimana sih, kayak duitku tinggal dikit atau gimana gitu. Terus kayak dari rasa keputusasaan tersebut kemudian muncullah genre gothic yang berkaitkan dengan kayak lirik-lirik yang melankolis gitu. Jadi the punk scene punk tersendiri di Inggris itu kan kalau kita lihat tuh anti-establishment, anti-authoritarian. Jadi artis-artis gothic rock ini ingin apa ya, kayak membuat norma baru dan menunjukkan bahwa nggak apa-apa kalau misalnya kita merasa teralienasi dan kayak strange gitu. Dan mereka menggunakan rasa keterpurukan tersebut untuk dijadikan sebuah genre. Bisa dilanjut. Nah, karena kita mengakhiri subculture tadi dengan musik, kita lanjut ke bagian musik dari goth tersendiri. Bisa di next. Jadi term gothic rock, kalau dari wiki, tadi aku buka wiki sih. Gothic rock ini pertama dipakai oleh John Stickney di tahun 1967 untuk menjelaskan pertemuannya dia dengan seorang artis yang bernama Jim Morrison di sebuah wine cellar. Dan wine cellar tuh kayak tempat nyimpen anggur gitu. Nah, di tempat situ si John Stickney ini bilang kalau the perfect room to honor the gothic rock of the Doors. Dan dia menggunakan istilah gothic rock ini untuk mendeskripsikan perasaannya dia ketika dia bertemu dengan Jim Morrison di ruangan tersebut. Di sekitar akhir 1970-an, gothic ini digunakan kembali untuk mendeskripsikan atmosfer post-punk seperti post-punk band Susie and the Banshees, Magazine, sama yang sering didengar Joy Division. Terus kemudian di 1979 singlenya Bauhaus itu salah satu band post-punk juga. Itu nama singlenya Bela Lugosi's Dead. Itu dikredit sebagai titik munculnya gothic rock menjadi genre sesungguhnya gitu. Bisa di next. Nah, jadi contoh-contoh band yang ada, ini yang band-band yang kalau misalnya kita lihat band ini terus kayak, oh ini band goth gitu, itu ada Bauhaus, The Cure, sama Joy Division. Kalau band